Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mams, kembali lagi di channel Firdaus Family WR. Nah, pada video kali ini aku akan membahas, menceritakan, dan memberikan tips dan trik cara menyembuhkan kuku cantengan berdasarkan pengalaman pribadiku. Disimak terus ya Mams videonya. Oke Mams, jadi kuku cantengan adalah suatu kondisi di mana terjadi rasa kurang nyaman, pembengkakan, pendarahan, dan juga keluar nanah di sekitar kuku kaki, terutama biasanya pada bagian jempol ya Mams. Hal ini terjadi karena ada kuku yang menancap pada bagian kulit kaki. Nah, di sini pertumbuhan dari kuku itu tidak pada jalur yang seharusnya ya Mams, jadi menancap ke kulit kaki sehingga terjadi pembengkakan, bisa juga sampai bernanah dan juga sampai berdarah. Nah, ini sangat mengganggu ya Mams, karena kaki ini adalah suatu bagian tubuh kita yang digunakan untuk berjalan tentunya ya Mams, dan berjalan ini dilakukan sehari-hari. Juga pada saat kita mengalami kuku cantengan ini, pasti pada saat berjalan terasa sakit, apalagi kalau kuku kaki kita bagian jempol itu tidak sengaja tertendang atau tidak sengaja membentur benda lain, itu pasti sangat sakit sekali. Buat Mams atau teman-teman yang sudah merasakan kuku cantengan pasti bisa tahu rasanya bagaimana sakitnya saat kuku yang cantengan itu terbentur sesuatu. Nah, jadi di sini aku akan membahas bagaimana pengalamanku sendiri dan cara menyembuhkannya. Nah, jadi Mams, awal mula aku mengalami kuku cantengan ini pada saat aku hamil besar di usia kandungan trimester ketiga. Jadi pada saat perutku besar itu sangat sulit sekali untuk bisa menggunting kaki secara rutin. Suamiku sudah menyarankan untuk dia mengguntingkan kaki, tapi ada rasa tidak nyaman ya Mam saat kita kuku kaki itu digunting oleh orang lain yang biasanya kita menggunting. Pasti cara pengguntingan dan juga bentuk pengguntingannya beda dari yang biasa kita sendiri gunting, jadi kurang puas Mams. Dan juga aku nggak nyaman kalau suami pegang kaki aku, rasanya kurang sopan gitu. Nah, di situ jadi setelah usia kandunganku memasuki trimester ketiga, aku jarang sekali mengecek dan juga menggunting kukuku secara teratur ya Mams. Dan juga setelah aku lihat selama ini pertumbuhan kuku kaki itu lebih lambat daripada kuku jari tangan ya Mams. Jadi aku pikir nanti setelah selesai lahiran mungkin bisa dilakukan pengguntingan oleh aku sendiri. Nah, selama hamil itu tidak ada rasa sakit ya Mams, dan juga aku nggak bisa lihat kuku kakiku secara langsung karena kan tertutup oleh perut yang besar. Setelah melahirkan, perut kempes dan juga aku bisa melihat langsung kuku kakiku. Ternyata ada warna ungu di bagian kuku jempol, dan saat ditekan itu sakit ya Mams. Tapi aku tidak terlalu memperhatikannya karena lagi sibuk recovery dari proses lahiranku dan juga lagi fokus sama anakku yang baru lahir. Nah, setelah lama dari jarak 1 minggu setelah lahiran, itu makin sakit saat jalan dan dilihat sudah membengkak, sudah warna ungu, keluar nanah, kadang keluar darah ya Mams. Di situ aku melakukan berbagai macam alternatif untuk menyembuhkan. Salah satunya dengan mengompres air hangat yang telah dikasih garam ya Mams supaya bakteri-bakterinya hilang. Juga aku berkonsultasi ke dokter dan diberikan salep, lalu diaplikasikan ke bagian yang sakit dan itu juga tidak sembuh. Nah, setelah sering melakukan hal-hal yang disarankan oleh orang lain, contohnya seperti tadi mengompres dengan air hangat yang telah dicampur garam, atau sering juga aku mengompres dengan jahe, juga sering membeli obat ke apotek supaya pembengkakannya bisa cepat kempes, dan itu tidak membuahkan hasil yang maksimal ya Mams.
Jadi di situ setelah mengalami jalan yang buntu, aku melakukan konsultasi lagi dengan dokter dan dokter menyarankan untuk dilakukannya proses pencabutan dari kuku yang menancap itu. Tapi pada saat itu anakku masih bayi, aku belum siap dan juga karena aku masih bisa menahan rasa sakitnya ya Mams, jadi aku tidak langsung melakukan tindakan operasi. Jadi setelah itu sampai anakku 1 tahun aku menahan rasa sakit bengkak itu, tapi juga sembari mengkompres juga dengan jahe, dengan air hangat ya Mams. Jadi itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Juga sedikit demi sedikit bisa kempes, tapi kadang bisa kembali bengkak. Setelah itu, karena anak sudah mulai memasuki masa 1 tahun, mulai belajar berjalan dan sering menginjak jempol yang bengkak itu dan sangat terasa sakit, itu pasti terasa ya Mams. Juga pada saat kita tidur, terus suami gak sengaja nih menyenggol atau membentur ke kaki kita, itu terasa sakit dan mengganggu keharmonisan rumah tangga ya Mams. Aku biasanya suka sampai menjerit, suka sampai marah karena sakit sekali ya. Buat kalian yang punya kuku cantengan pasti merasakan gimana sakitnya, dan Masya Allah itu sakit sekali. Jadi suami menyarankan, udah ini kamu udah 1 tahun gitu ya mengalami kuku cantengan, udah mending dioperasi aja. Tadinya aku bener-bener idealis ya, nggak mau dioperasi karena selain takut sakit, juga aku masih berharap bisa sembuh dengan obat-obat tradisional ya. Nah setelah itu karena suami sudah menyuruh, aku melaksanakan operasi, dan operasi ini gratis ya Mams. Gratisnya karena aku punya BPJS Kesehatan, ini diklaim oleh BPJS dan bisa Mams lakukan tindakannya di Vaskes pertama Mams. Jadi tidak usah ke rumah sakit, di Vaskes pertama pun bisa. Jadi setelah itu dokter melakukan operasi kecil ya Mams. Jadi bagaimana rasanya? Pasti sakit ya Mams. Sakitnya itu pada saat dokter menyuntikkan obat bius ke daerah yang bengkak. Jadi harus di daerah yang bengkak dimasukkan obat biusnya, dan itu Masya Allah sakitnya di situ ya Mams. Tapi pada saat pemotongan kuku kakinya itu tidak terasa, mungkin karena sudah ada obat biusnya. Jadi yang paling sakitnya itu pada saat disuntikan obat biusnya. Waktunya itu sekitar 30 menit sudah selesai dan kita sudah bisa meninggalkan klinik. Setelah itu bagaimana? Ya setelah biusnya hilang itu masih terasa sakit ya Mams. Jadi setelah biusnya hilang, kita diberikan obat untuk menahan rasa sakit, dan setelah diminumkan itu alhamdulillah nggak terasa sakit lagi. Jadi sakitnya cuma pas disuntikin obat biusnya aja. Terus setelah itu bagaimana? Setelah itu dalam waktu 2 hari alhamdulillah sudah bisa dibuka perban dan kondisi kaki pun sudah membaik ya Mams. Jadi pada saat itu aku sering-sering merawat kuku kaki jempol aku supaya tidak terjadi lagi pembengkakan kuku kakinya atau kuku jempol yang cantengan. Nah, pada saat proses dari operasi itu, setelah proses operasi selesai, dokter memberitahu bahwa ini kuku kakinya bisa bengkak lagi. Jadi banyak kasus ya Mams dari orang yang mempunyai kuku cantengan atau mengalami kuku cantengan yang telah dioperasi itu bisa kembali kambuh lagi. Nah, di situ salah satu alasan aku tidak mau untuk mengoperasi kuku kaki yang cantengan karena banyak review dari orang-orang yang sudah mengalami kuku cantengan dan dioperasi itu kembali tumbuh lagi kukunya, bengkak lagi dan cantengan lagi, dan itu sangat menyiksa ya Mams. Jadi kenapa kuat selama 1 tahun aku tidak melakukan operasi ya karena banyak orang yang bilang nanti kalau dioperasi tumbuh lagi loh, sakit lagi loh, nanti operasinya sakit terus tumbuh lagi nggak lama. Dan itu benar-benar buat aku galau, tapi akhirnya karena sudah tidak kuat dan suami menyuruh operasi, jadi aku operasi. Nah di sini tindakan preventifnya dari aku benar-benar aku memantau perkembangan dari pertumbuhan kuku jempol supaya tidak menancap lagi ke bagian pinggir kulitnya ya Mams. Jadi benar-benar diperhatikan, terus kita jaga baik-baik supaya nggak tumbuh lagi. Terus kalau ada yang nanya setelah itu tumbuh lagi atau enggak?
Kita lanjut ya Mams di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.